Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran teks cerpen. Kali ini kita akan membahas materi menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen. Sebelum kita mempelajari menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen, ada baiknya kita memahami dulu pengertian cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen adalah sejenis karangan sastra berbentuk prosa fiktif yang wujud fisiknya cukup pendek. Ceritanya singkat, hanya mengisahkan sejemput atau sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan, menyedihkan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Bagaimana struktur teks cerita pendek? Struktur teks cerita pendek itu terdiri atas orientasi yang pertama, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Koda dalam cerita pendek itu bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Sama halnya dengan abstrak yang terdapat pada awal cerita pendek, juga sifatnya opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak. Nah, bagaimana pengertian dari setiap struktur cerita pendek itu? Orientasi yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakteristik, dan arah menuju komplikasi. Rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Komplikasi yaitu mulai munculnya konflik atau peningkatan konflik hingga konflik memuncak, atau disebut juga dengan klimaks. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi yaitu konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga tampak penyelesaiannya. Berikutnya resolusi yaitu upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Adalah koda. Koda yaitu berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur pohon keramat. Mari kita menelaah struktur cerpen pohon keramat. Pada bagian orientasi cerpen pohon keramat sebagai berikut. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepat disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski area yang kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Itu adalah bagian orientasi dari cerpen pohon keramat. Nah, bagaimana bagian rangkaian peristiwa cerita? Nah, mari kita lihat
Rangkaian peristiwa cerita dari cerita pohon keramat. Konon, saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang maling budiman. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang. Jaya Sakti, begitu nama si maling budiman itu, lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang menggepung Gunung Beser, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa anginan ke sekitar gunung. Karena cerita dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke lebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berlari sampai ke kaki gunung sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah. Ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa Gunung Beser. Nah, itu bagian peristiwa cerita atau rangkaian peristiwa cerita. Nah, berikutnya bagaimana bagian komplikasi dari cerita pohon keramat. Nah, komplikasinya adalah kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing. Tapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda, rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Nah, itulah bagian komplikasi dari cerpen pohon keramat. Nah, sekarang bagaimana bagian resolusinya? Nah, bagian resolusinya sebagai berikut. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini adalah bermain gitar dan berteriak sepuas-puasnya. Nah, demikian struktur atau hasil telaah struktur pohon keramat. Nah, selanjutnya bagaimana unsur kebahasaan yang terdapat pada cerpen pohon keramat.
Sebelum kita melihat bagaimana unsur kebahasaan pada cerpen Pohon Keramat, kita akan melihat bagaimana unsur kebahasaan dalam teks cerita pendek. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Yang keempat, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Yang kelima, penggunaan uraian deskriptif yang diperinci. Yang keenam, penggunaan gaya bahasa atau majas. Dalam cerpen Pohon Keramat, unsur kebahasaannya yang pertama terdapat kata ganti atau adanya kata ganti, yaitu kata ganti saya. Seperti terdapat dalam kalimat, saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjara. Jadi dalam penggalan ini ada kata ganti, yaitu kata ganti saya. Kata ganti saya di sini adalah sebagai sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Nah, selain menggunakan kata ganti sebagai sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, juga dalam cerpen Pohon Keramat menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsungnya sebagai berikut. Apa yang mesti ditakuti dari penghuni Gunung Beser? Mereka malah telah memberikan apa yang dipunyainya. Air yang melimpah, tanah yang subur, dan udara yang segar. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu karena kita takut oleh hal-hal yang tidak perlu ditakutkan, kata mereka. Nah, itu adalah kalimat langsung. Dalam cerpen, kalimat langsung itu ditulis dalam tanda petik. Kemudian selain kalimat langsung, juga menggunakan majas. Majas yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang melukiskan benda mati atau sesuatu yang tidak bernyawa dengan benda yang bernyawa seperti manusia. Contoh kalimatnya, saya melihat dedaunan yang bergoyangan. Nomor 2, Gunung Beser berdiri kukuh. Ketiga, musim yang datang tidak lagi bersahabat. Keempat, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam bersahabat dengan kita. Nah, pada kalimat nomor 1 itu ada kata dedaunan. Seakan dedaunan itu bisa bertindak seperti manusia, yaitu bisa bergoyang. Demikian juga pada kalimat nomor 2, Gunung Beser itu seakan bisa berdiri seperti layaknya manusia. Kemudian pada nomor 3, musim yang datang tidak lagi bersahabat. Itu musim itu juga dibuat seperti manusia, seakan ia bisa bersahabat. Demikian juga dengan nomor 4. Berikutnya adalah majas metafora. Di dalam cerpen Pohon Keramat juga menggunakan majas metafora, yaitu majas yang membandingkan sesuatu. Contoh, Gunung Beser yang seperti patung raksasa itu lambat laun bersaya. Jadi di sini membandingkan Gunung Beser dengan patung raksasa. Ya, oke. Selain menggunakan majas, dalam cerpen Pohon Keramat juga menggunakan kata benda bermakna khusus. Contohnya centeng Demang sebagai pengganti kata tukang pukul. Nah, kemudian juga menggunakan keterangan, yaitu keterangan waktu kini. Sampai sekarang selesai salat seminggu sekali, dan juga menggunakan keterangan waktu, yaitu keterangan waktu lampau sejak dulu saat ini. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.